Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 bulan 12 ya. Ada teman kita yang berkomentar bagaimana updatean saham-saham yang lagi saya teliti dan saham-saham 50 ya, terutama saham-saham IPO 2024 yang jatuh ke 50. Mungkin di sini ada beberapa emiten ya yang akan saya bahas. Baik, tanpa berlama-lama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa setia dengan channel sampai detik ini. Sampai tanggal 22 bulan 12 teman-teman masih setia dengan channel saya. Terima kasih teman-teman, tanpa ada teman-teman channel ini tidak akan bermanfaat ya. Terus makasih juga kepada teman-teman yang sering memberikan like, nge-share, terus yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Dan ingat, ini bukan rekomendasi saham, ini adalah sebagai informasi. Apabila teman-teman ada informasi juga silahkan dituangkan dalam bentuk komentar ya. Nanti komentar yang sudah saya baca belum saya kasih tanda lope-lope, berarti sudah saya baca, sudah saya telaah, cuman belum sempat untuk di upload ke atas. Kenapa? Karena saya harus meneliti dulu, siapa tahu ada hal-hal yang belum saya ungkapkan, ataupun nanti kalau udah kekurangan ya silahkan teman-teman nanti ditambahkan mungkin ya. Oke, kita langsung aja ke emiten gocapannya ya. Yang pertama ada Kuas ya. Ini saham gocapan. Karena ini adalah area yang wajib saya bahas teman-teman ya. Di sini Kuas saya melihat ada akumulasi dari Banar Polen. Perhatikan Banar Polen sejak tanggal 12 Desember. Nah, 12 Desember Polen siapa yang ngambil? Di sini ada kakak ngambil 19 juta atau 3,8 ribu lot. Jadi ini sudah mulai diakumulasi sama kakak. Terus perhatikan Banar lokal juga sudah mulai akumulasi teman-teman. Perhatikan akumulasi 2 hari, ada pembuangan 1 hari. Kita gabungkan dari tanggal 17-nya. Tanggal 17-nya kita lihat untuk domestik. Ada XA, ada DH, ada RB. Ini adalah broker lumayan teman-teman ya. Untuk SA apalagi lumayan teman-teman. Sebagai bandar, di sini terdeteksi sebagai bandar. Kita akan cek untuk negonya, pasar negonya kita cek bulan Desember saja. Ternyata belum ada untuk pasar negonya ya. Jadi dia hanya mengandalkan dari reguler aja. Karena Logerin lagi ngambil barang. Kenapa mengambil barang? Soalnya dia 51, 50, 51, 50, kadang-kadang ke 53, 52 ya, kadang-kadang ke 52. Cuman bertahan di angka 50 dan 51 ya. Itu adalah pertanda. Siapa yang mau ngelepas silahkan saya terima. Siapa yang mau ngambil silahkan di harga 51. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Terus untuk Smart Money sudah mulai masuk kembali, artinya ada perlawanan. Banar Polen akumulasi, Smart Money sudah ada, terus si Banar lokal juga sudah ada, sudah mulai akumulasi. Pertanda ke atas apakah ya syaratnya sudah terpenuhi. Ingat teman-teman, syaratnya sudah terpenuhi. Tinggal ada pematiknya aja. Biasanya pematiknya kalau lihat di sini ada pematik dari mulai tanggal sini nih. Nah, ada dari Banar lokal teman-teman. Pematiknya dari Banar lokal ini ya. Cenderung di sininya sepi untuk porennya, dan Banar lokalnya bagus teman-teman. Pakai Banar lokal bagus, dia langsung peng ke atas. Dan diperhatikan di sini Smart Money sudah mulai ngumpul lagi. Nah, pertanda dia akan ke atas, Smart Money sudah mulai ngumpul. Banar lokal nanti sebagai pematiknya nanti mungkin bisa diangkat ke atas. Oke. Untuk Kuas seperti teman-teman, tanda-tanda ke atasnya sudah mulai ada. MDLN ya. MDLN adalah emiten 50 perak yang sekarang naik ke 51 ya, naik tahta naik tahta. Dia open 50 ya. Nah, perhatikan untuk bandar lokalnya. Bandar lokalnya sudah akumulasi, Poren juga sudah mulai akumulasi sejak tanggal berapa nih? 31 Oktober ya. Ini adalah pertanda harusnya secara syarat juga terpenuhi. Smart Money sudah mulai hijau royo-royo teman-teman. Perhatikan, cuman belum tinggi ya. Biasanya dia kalau mau di up itu harus tinggi dulu si si Smart Money-nya. Ini baru riak-riaknya aja, tapi mudah-mudahan dengan adanya si Banar lokal dan Poren terus akumulasi, pertanda ke atasnya sudah ada. Secara syarat sudah terpenuhi, tinggal ada pematiknya aja. Siapa pematiknya? Di sini ada Banar lokal dan Poren. Jangan perhatikan. Banar lokal dan Poren cenderung dia jadi pemantik ya. Nanti biasanya di up ke atas lumayan teman-teman kalau ke sampai 71 ya, tinggal teman-teman bersabarnya aja. Oke, untuk MDLN jadi ada Banar lokal dan Poren terus akumulasi. Kalau akumulasi betul di bawah teman-teman ya, itu namanya akumulasi. Kalau di atas sambil naikin sambil dia jualan juga namanya, jadi maaf harga ya. Ada PAMG. PAMG ini juga
Saya lihat. Nah, PAMG sama teman-teman, lagi terus diakumulasi dari bandar lokal. Apalagi bandar lokal ya. Bandar lokal terus akumulasi. Poren sekali ngambil tapi besar, terus di sini riak-riak kecil-kecil. Ya, hampir tidak terdeteksi sama sekali, cuma mengambil 40.000 gitu. Cuman di sini terlihat jelas dia ngambil 160 juta lot. Maaf, 160 juta rupiah dia ngambil. Cuman untuk PAMG ada PR di angka 50. Saya pikir kalau dia ke 50 kan kembali, dibikin di titik 50 akan lebih baik lagi ya. Soalnya bandar lokalnya sudah luar biasa ini pengambilannya. Walaupun ada pembuangan dia hanya sedikit aja, cuman pengambilannya sudah luar biasa semenjak bulan Agustus. Jadi secara syarat juga terpenuhi, karena ini kayaknya kalau ngumpulin banyak begini berarti masih banyak yang berceceran, belum cukup. Biasa belum cukup teman-teman ya. Terus untuk smart money juga sudah mulai masuk. Perhatikan smart money sudah mulai tebal. Jadi secara syarat sudah terpenuhi ya, harusnya di up. Kenapa belum di up? Saya bukan dukun teman-teman. Saya bukan dukun, bukan cenayang. Biarkan berjalan seperti apa adanya aja. Yang penting kita kasih tahu ini isiannya sudah ada. Jadi teman-teman yang nyangkut mungkin dia di area 55 atau 56 ya bisa kejemput lah teman. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu. Itu aja. Untuk saham gocapan kan rumusnya cuma 3 kan. 3S gitu ya. Sabar, sabar dan sabar. Oke, jadi PAMG seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah mulai diakumulasi dan smart money sudah mulai masuk. Lanjut, terus ada asli. Nah ini asli saham yang lagi saya teliti untuk saham IPO teman-teman, tahun 2024 sampai sekarang belum di up juga ya, malahan sekarang dibuang sama bandar lokalnya ya. Itu informasi yang saya dapat ya. Tapi smart money sudah terus mengumpulkan barang sejak dia di 50. Nah, kita akan ukur berapa sih 3 bulan ke belakang ya. Kita akan ukur 3 bulan berarti November, kita di September aja ya. Kita September tanggal 2. Nah, 0,9 artinya 900 juta kan? 900 juta 123 dibagi dengan 90 hari ya, atau 3 bulan berapa? 10 juta ya, sekitar 10 jutaan. Jadi cenderung masih aman, tidak akan kena FCA ya secara syarat kasarnya gitu kan. Ini terus si volume ada terus ya. Nah makanya teman-teman ini perhatikan ya. Kalau teman perhatikan ini CP terus ngambil ya, dari 3 bulan terakhir dia ngambil. Di pasar nego sudah terjadi ya. Di pasar nego sudah terjadi di bawah harga 50 ya. Ini si MG ya. Ini kayaknya si MG belum bukan kalau si 36.000 ya bukanlah, bukan dianggap sebagai bandar teman-teman ya. 1 juta dong ngambilnya gitu. Cuma kalau digeroskan memang si MG lah di sini yang berperan penting ya. MG aja transaksinya lumayan. Kalau kita netkan di sini banyak untuk 3 bulan ya, CP AJET PD ya, artinya ini sebagai ini jadi dianggap dia sebagai bukan bandar, cuman dia golongan daripada luar bandar asli. Yang menjadi bandar itu si MG, si YB sama si RB teman. Cenderung si MG kan dari pasar nego, artinya dia terus mau ngebuang teman-teman barang-barang dari si ZP ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk bulan Desembernya aja, kita lihat bulan Desember. Nah, itu yang untuk update bulan Desember. Kita lihat CP masih nguasain. Di masa nego masih terjadi si MG ya. Kita netkan si MG ya, ngambil 176 ribu, cuma harga 49 aja. Kalau dia dijual 50 ya lumayan 1 tik gitu kan. Nah, untuk reguler ya, seperti perhatikan teman-teman, si CP sudah mulai ngambil. Ingat CP siapa? Si CP itu broker spesialis bawahan, artinya pingin ngambil di bawah. Biasanya dia suka jualan di pasar nego teman. Udah ngambil banyak barang, nanti di pasar nego biasa suka terjadi jualan. Nah, dia tuh pintar teman-teman, dia ngambil hanya beberapa tik cuman dalam jumlah besar gitu, maka biasanya diberikan kepada bandar gitu. Kalau enggak ya teman-teman mereka sendiri gitu, biasanya digunakan seperti itu kalau CP itu ya. Dan cenderung CP itu adalah broker yang kuat bertahan sampai 2 tahun 3 tahun juga. Dia kalau tidak mau ngejual ya udah, kalau boleh ada pembelinya tidak akan dijual sama. Secara cenderung dia bertahan lama teman-teman untuk memegang memegang barangnya gitu ya. Nah, apakah ada kemungkinan ke atas? Saya pikir pasti ke atas teman-teman untuk asli, karena dia saham IPO yang dijebloskan. Nah, perhatikan teman-teman dari tanggal 5 Januari ya. Ini kurang lengkap nih datanya nih. Kita kasih tahun.
5 Januari. Perhatikan saya bilang, makanya teman-teman ini menjadi perhatian nanti buat teman-teman kalau membeli sebuah emiten ya. Kita olkan. Nah, udah 9 juta. Di sini kan 12 juta. Kalau kita bagi aja 9 juta berapa nih? Kita bagi kasar ya 5 juta 300 aja, kita bulatkan aja 9 juta 300. 9 juta 300 ya. Kita bagi semuanya 12 juta 500. 12 juta 500. Jadi minimal teman-teman kalau teman-teman menemukan emiten yang sudah 70%-an ke atas, 75 lah, 75%-an ke atas sudah terjual, lebih baik teman-teman berhenti untuk membeli. Kenapa? Karena kecenderungan di bawah ke bawahnya ada. Kenapa mereka demikian? Karena mereka terus-terus menjual. Artinya ingin disalurkan terus teman-teman sama si bandarnya ya. Dan sini terjadi si CP adalah pengambilan yang paling banyak. Perhatikan CP ya. Di sini CP terus ngambil sampai 1,4 juta. Artinya di sini juga sebagai bandar. Ingat, bandar itu bukan hanya satu teman-teman, bukan hanya satu broker ya. Kadang-kadang dia 3 sampai 4 broker yang menjadikan bandar sebuah emiten, karena mereka juga perlu namanya kerjasama ataupun orang-orang bukan kerjasama sama orang lain. Mereka sendirilah gitu teman-teman, yang mereka istilahnya perkumpulannya mereka, biar tidak terdeteksi satu orang. Kadang-kadang satu orang sebagai pengumpul, satu orang sebagai penahan, satu orang lagi sebagai yang memaaf harga, kadang-kadang seperti itu teman. Padahal barang mereka juga. Di sini terdeteksi CP sama CU yang sudah ngambil 1,4 artinya sudah 2,8 yang berhasil dikumpulkan dari 9 juta. Berarti tinggal berapa persen lagi tuh? Perkiraan kalau bandar itu harus minimal ngambil 30%-an teman-teman ya biasanya nih. Kalau 9 juta 300 dikali 30% ya. Ini baru kemungkinan aja teman-teman ya. Sekitar 2 juta minimal, sekitar 2 juta lot lah harus dia yang ngambil teman, sekitar 2 juta lot, 2,5 juta lot baru mungkin bisa memaaf harga ya. Mudah-mudahan sini secepatnya tercapai gitu, salah satunya mungkin ada SCP ataupun si IU ya. Ini udah 0,228, artinya sebenarnya seharusnya sudah mulai siap-siap aja gitu teman-teman ya. Udah mulai siap-siap. Jadi si asli ini dibuang sama bandar yang satu, cuman bandar yang lain sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah teman-teman juga tidak terlalu banyak kan, cuma 625 aja ya teman-teman, cuma 500. Jadi intinya ini cenderung sebenarnya kalau kita gabungkan gitu ya, dari 5 Januari cenderung si teman kita itu tidak memimpin ya, hanya yang si CP. Tahu sendiri CP itu spesialis bawahan tadinya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk asli seperti itu ya, kecenderungan di up-nya ada karena nih Smart Money sudah terus-terusan mengumpulkan barangnya, sama seperti bandar si CP ini. Siapa tahu Smart Money juga masuk ke CP, IU atau XL ya. Kalau Smart Money kan bebas teman-teman kemana-mana. Lanjut, ada Atla ya. Ada Atla. Nah ini Atla sebenarnya terus diupdate. Nah Smart Money sudah mulai masuk terus teman-teman ya. Smart Money sudah masuk terus ini kita cek deh ke depan, ke belakang sebentar ya. Saya ingin tahu untuk tulisannya sebentar ya. Mana ini? Saya ingin tahu tanggalnya doang. Mana tulisan saya? Nah ini tulisan saya teman-teman ya. Harus pindahkan ke depan ini. Bulan apa ini? Maret tahun 2025, jauh amat. Di sini aja lah. Kita ke bawahin dulu biar ketahuan teman-teman ya. Kita atur-atur dulu sebentar ya, agak lama dikit ya. Sorry agak lama dikit ya. Nah, oke. Nah udahlah, segini aja cukup lah. Kita lihat untuk all-nya tanggal berapa ini? 16 April ya. 16 April. Kita lihat, oh ada 17 juta teman-teman. Perhatikan ya, rata-rata mereka berapa? 17 juta dibagi 20 sama dengan sekitar 85%-an teman-teman ya. Jadi barang sudah keluar sekitar 85%-an.
Jadi si si Atla ini sudah 85% barang yang keluar dari sarangnya ya. Apakah Atla akan ke atas? Saya pikir bisa teman-teman. Atla itu saya pikir bisa. Kenapa? Saya karena meyakini tinggal kita bersahabat dengan waktu aja, karena emang si forennya luar biasa ini. Maaf, si UI-nya luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kenapa? Nih, perhatikan teman-teman ya. Tidak mau ngambil teman-teman si Esa. Minimal temannya kayak gitu yang ngambil, si Esa malahan di belatakin minimal si SH, si HD gitu, kalau nggak si PG gitu kan. Ini yang nguasain beda seperti tadi asli gitu ya. Ini yang nguasain teman-teman kita yang banyak 3,5 juta lot. Nah, itu kenapa Atla tidak bisa up, karena masih ada di barangnya, itu masih ada di teman-teman kita. Sedangkan teman-teman kita setiap harinya ngambil nyicil gitu ya. Nah, kecuali nanti mungkin si Atla ini diangkat sedikit aja ke 51, angka 52, sisain aja per hari 300 lot, 300.000 lot gitulah. Mungkin sedikit-sedikit dia pasti keluar. Teman-teman kita mungkin sedikit-sedikit keluar yang sudah tidak tahan lagi. Karena mereka juga pingin sebenarnya yang udah nggak tahan, yang tidak biasa, yang duitnya mandek di angka 50-an, kadang-kadang ya udahlah. Nanti pas naik sedikit saya langsung jual aja daripada saya yang mandek duitnya. Kadang-kadang ada seperti itu. Ada yang benar-benar bertahan ya, mau di FCA kan kayak mau enggak kayak saya akan bertahan aja. Toh suatu saat juga dia akan up ke atas gitu teman-teman. Tinggal bersahabat dengan waktu aja. Ingat, saham gocapan itu rumusnya 3S ya. Oke? Jadi kenapa nggak lama, istilahnya lama-lama nggak di up ya begini teman-teman. Seperti saham ISEA gitu. Jadi masih banyak istilah, masih banyak di barang di retail. Jadi gimana mau ngangkat gitu kan? Si bandarnya aja istilahnya tidak punya barang banyak gitu. Jadi kalau dia mau maaf ya average-nya mungkin akan berkurang terus, apalagi nanti dihajar sama retail ya. Retail kan tidak punya aturan teman-teman. Selagi bisa keluar saya akan keluar gitu kan. Mungkin seperti itu. Ada mungkin sebagian juga ada yang nabung, ada bukan nabung, istilah nyicil lah gitu ya. Tapi ada berkeyakinan biasanya teman-teman yang sudah tahu lah di gocap pasti ke apa, apalagi yang saham-saham IPO gitu. 1 tahun 2 tahun akan saya tungguin gitu kan, kenapa pasti ke atas gitu teman-teman. Kadang-kadang yang sudah tahu, yang sudah lama di bursa beli saham gocapan udah tahu, nyimpen aja lumayan kan, daripada di bank nanti contohnya cuma 6% per tahun. Kalau ini sekali up bisa 20% gitu kan. Untuk satu kali up 20% kan lumayan teman-teman, langsung lah keterimanya gitu kan. Jarak 2 hari bisa dicairkan. Jadi sebenarnya teman-teman kenapa Atla tidak bisa di up, karena retail, kepemilikan retail masih banyak. Kecuali kalau sebenarnya pingin sudah waktunya di up, maka dia akan membuka pintu biasanya 51 ke 51 untuk menampung barang-barang yang cut lossan. Maaf teman-teman. GRPH. GRPM itu mas sebentar. GRPH ya. Nah, ini GRPH. Nah, kalau GRPH masih mending kan teman-teman kan. Dia sering diangkat kan ke angka 51, karena kembali aja ke angka 53 gitu kan. Nah, ini agak mending dikit lah gitu kan. Dan si barang lokal juga sudah mulai udah mulai ke atas. Foreign juga sudah mulai ada gitu, walaupun sedikit. Smart money sudah mulai terkumpul kembali. Nah, teman-teman mudah-mudahan sih ini smart money sebagai istilahnya lawan mereka lah gitu. Kita lihat dari 17 Januari. Nah, sebenarnya GRPH itu cuma sedikit teman, kalau dari tanggal 17 Januari ya. Nih, 17 Januari sedikit 576. Cuma 570. Kenapa kagak di up gitu kan? Masalah kenapa? Ini cuma lot cuma 22 juta kok. Paling berapa persen sih ini? Kalau dari 500.000, 500 ke 2 juta. Kasar aja. Sekitar 25%. Nah, jadi pertanyaan kan. Nah, makanya teman-teman, loh ini kenapa GRPH nggak diangkat gitu loh. Nah, jadi pertanyaan gitu teman. Jadi kita harus meneliti seperti itu. Ini ya oke lah, yang kalau yang sudah istirahat 80%, 70% sudah dibuang ke dibuang ke retail gitu kan. Oke lah, wajar gitu kan. Sebenarnya pingin jualan benar-benar gitu kan. Kalau ini kan tidak gitu loh. Si GRPH ini cenderung dia hanya 500 ribu lot aja, sedangkan dari semua total lot yang di masyarakat cuma 9%, itu cuma 2 juta. Nah, kenapa GRPH nggak di up sampai tinggi gitu? Malahan
cenderung dibuka dikit-dikit teman-teman. Nah, perhatikan di sini teman-teman, YP memang sebagian itu ada yang milik bandar, ada yang milik retail. Mungkin di sini sebagian pada bandar juga gitu kan. Kalau si SH sebagai UAI-nya gitu kan. Mulai si UAI harusnya si ambil lagi gitu ya. Di sini juga kepemilikan retail hanya XL aja sedikit, cuma 67.000. Malahan banyak YP. Mungkin YP di sini ada bandarnya, ada bandar teman di YP itu ya. Karena kalau di YP itu kan banyak kepentingan. YP retail, YP bandar, YP scalping gitu kan, investing juga banyak pakai YP gitu kan. Nah, ini kemungkinan sebagian besarnya ada bandarnya di YP ini. Tapi yang kalau GRPH kan masih istilahnya masih ada lah, kalau teman-teman mau istilahnya mau cut loss juga masih bisa. Kemarin kan masih bisa diangkat ke 53 gitu kan. Malahan kemarin bisa diangkat ke angka 58 gitu ya. Nah, ini bandar lokalnya sebenarnya sudah masuk gitu, Foreign juga sudah mulai masuk gitu ya. Smart Money juga sudah mulai masuk juga. Jadi sebenarnya ini ringan teman-teman, ini si GRPH itu ringan, tinggal kemauan daripada bandarnya aja. Soalnya yang memaaf harga itu bandar, set bandar ya masuk ya. Foreign juga sudah mulai masuk. Artinya si GRPH cenderung ringan. Jadi kalau mau diarahkan juga sangat mudah sekali gitu kan ini, karena kepemilikan retailnya sedikit. Cuman nggak mau aja ini si bandar, kenapa nggak mau? Ada momen apa gitu pingin si GRPH ini bisa up ke atas gitu. Nah, ini menjadi penelitian kita juga kan. Lotnya kecil, jumlah masyarakat cuma 19%, kenapa nggak di up gitu? Padahal pemilik retailnya nggak terlalu banyak. Bahkan kalau itu gabung-gabung 87.000 lotnya cuma satu kali kliknya, 3 kali klik juga udah bisa habis gitu. Cuma kenapa nggak mau gitu kan? Itu harus menjadi penelitian kita ya. Kalau menurut saya sih ini biarkan aja, karena kemauan daripada bandarnya untuk ngangkatnya belum aja gitu kan, belum waktunya aja. Di sini juga sebenarnya si bandar sudah mulai ngambil lagi. Artinya ini masih ada perhatian daripada bandar teman-teman ya. Oke, untuk GRPH seperti itu. Lanjut ada Sola. Jadi yang punya GRPH cenderung aman, tenang aja ya, punya di 50. Nah, untuk Sola perhatikan teman-teman, Sola juga sama ini. Sempat diangkat kan ke angka 55 nih. Nah, untuk Sola ini Smart Money sudah keluar teman-teman. Udah keluar, maaf. Smart Money sudah mulai masuk dalam teman-teman. Udah 4 kali ini. 4 kali hijau. Secara pengalamannya biasanya kalau Smart Money sudah mulai muncul, dia harusnya di up teman-teman, harusnya di up dalam jangka waktu berapa lama, biasanya di up. Terus si bandar lokal juga sudah mulai ngambil, perhatikan banyak banget ngambil, belum keluar teman-teman, belum keluar banyak ya, ada keluar dikit-dikit lah gitu, dikit-dikit cuma berapa lot gitu kan. Nah, kita lihat akan ukur dari mulai di sini teman-teman, kita akan 31 Oktober karena ada pengambilan daripada bandar ya. 3 bulan apakah hanya menghindarin supaya tidak kena FCA gitu, bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah, kita olkan di sini YP yang pegang PDGR TPAT. Cenderung teman-teman kita sudah pada keluar. Secara teori, saya bilang secara teori harusnya di up. Kenapa? Ini retail sudah pada keluar, bandar sudah mulai masuk, Foreign emang lah, kalau Foreign keluar biarin aja ya. Terus Smart Money sudah mulai masuk. Artinya harusnya secara syarat bisanya di up. Tidak lama lagi bisa di up biasanya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Smart Money yang masuk ini bisa cepatnya Sola yang di up ya. Karena kabarnya sangat baik ketika Smart Money sudah mulai masuk. Kalau gagal bagaimana? Berarti si Smart Money kurang smart. Kurang smart berarti kan. Soalnya si bandar lokal sudah mulai masuk. Dan YP lagi teman-teman. YP PD itu ada sebagian daripada bandar. Mungkin PD sedikit untuk 100.000 dikit lah ya. Kalau YP lumayan lah teman-teman. Kita lihat di pasar nego apakah sudah terjadi. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Oh iya teman-teman, GRPH nanti sebentar deh, kita tuntaskan dulu Sola, baru kita pindah ke GRPH untuk cek pasar negonya. Nah, sahabat teman-teman, jadi bandar lokal sudah terjadi akumulasi 3 bulan yang lalu dari bulan Oktober. Nah, ini Smart Money sudah keluar, masuk keluar sudah muncul gitu, tuh udah mulai istilahnya udah mulai rapat gitu, hijaunya juga sudah kental selama 4 kali gitu kan. Secara teori berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi biasanya kejadian untuk di up teman-teman biasanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian Smart Money dan lebih tinggi lagi ini si Sola cepat di up ya, mudah-mudahan, karena kepemilikan retail juga tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya. Kita cek dulu GRPH nih, GRPH untuk apa namanya, untuk pasar negonya.
Kadang-kadang kalau pasar nego suka lupa saya teman-teman ya. Kita cek dari sini deh. Dari tanggal 25 September ya. 25 September. Nah, ada XL ngejual ke RB 6,5 ribu, artinya ini retail teman-teman, retail. Jadi bukan bandar. Oke. Jadi untuk soal GRPH terus yang lain lagi asli di PAMG itu adalah updatean saham-saham 50 yang untuk hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya habis ini mungkin kita akan bahas untuk FCA-nya ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih dulu untuk saat ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk update emiten punya teman-teman.